Sekarang kita akan berbicara ekspektasi. Ya, ekspektasi itu adalah biasanya akan dilakukan ataupun akan dihitung ketika kita berhadapan dengan variabel acak dan distribusi peluang untuk bisa melihat ya berapa nilai rata-ratanya ataupun berapa nilai minnya. Karena ekspektasi disebut juga sebagai mathematical expectation atau average atau expected value dan sebagainya. Rumus untuk mencari nilai ekspektasi X ini, ingat ya, ekspektasi X itu kita tulis E dalam kurung X. Nah, kita bacanya kalau ada menemukan rumus ataupun tulisan E dalam kurung X, berarti itu kita sebut sebagai ekspektasi X. Ini rumusnya. Jadi kalau untuk variabel acak diskrit, maka karena dia diskrit, kita pergunakan sigma. Menghitungnya adalah sigma XI kali P atau peluang X sama dengan XI, sedangkan kalau untuk yang kontinu, maka pencarian nilai ekspektasinya dengan menggunakan integral, yaitu integral dari min tahingga sampai plus tahingga X kali Fx dx. Silakan dicatat dulu rumusnya. Karena teman-teman selanjutnya harus orat-orat ya. Sudah? Oke, sudah semua dicatat? Nah, mari kita sekarang mulai praktek ya. Oke, contoh sekarang. Misalkan kita punya variabel acak X dengan 3 kemungkinan nilai 0, 1, 2. Kemudian peluang X sama dengan X-nya adalah 1/4, 2/4, dan 1/4. Teman-teman, catatan penting adalah ketika teman-teman akan menghitung nilai ekspektasi, maka yang harus dipastikan terlebih dahulu apakah distribusi peluang yang kita miliki itu memang distribusi peluang atau tidak. Ada 2 syarat yang tadi disebutkan bahwa distribusi peluang itu harus memiliki jumlah peluang keseluruhannya adalah 1. Dalam hal ini berarti 4/4. Ya. Nah, sekarang suruhannya adalah tentukan nilai ekspektasi X-nya. Reza ada atau ketiduran? Angelita? Ya, Pak. Oke. Ini variabel acak diskrit atau kontinu? Variabel diskrit bukan, Pak. Oh, kok nanya lagi? Yakin diskrit atau bukan? Bagaimana cara membedakan diskrit kontinu itu? Angelita, gimana caranya? Kalau diskrit itu peluang totalnya sama dengan 1, Pak. Oke. Kalau kontinu tidak sama 1. Angelita. Kalau kontinu tidak sama 1. Kalau kontinu itu bisa sampai tahingga, Pak. Apanya? Apanya yang sampai tahingga? Peluangnya? Iya, Pak, peluangnya, Pak. Peluangnya atau nilai variabel acaknya? Tapi pertanyaan pentingnya, apakah variabel acak diskrit juga tidak bisa sampai tahingga? Jadi masalah membedakan antara variabel acak diskrit dan kontinu ya tidak terkait dengan tak terhingga atau tidak. Ya, tapi yang dilihat apanya? Ada yang dilihat apanya kalau membedakan diskrit sama kontinu? Ada. Jumlah pengulangannya bukan ya, Pak? Oke, ada jawaban lain? Kita udah berulang-ulang berbicara ruang sampel. Ya, kalau teman-teman masih bingung membedakan, berarti kita harus memperdalam lagi pemahaman kita. Yang paling sederhana membedakan diskrit atau kontinu itu, lihat titik kemungkinan atau titik sampelnya. Kalau dapat dihitung itu diskrit, itu saja kuncinya. Kalau tidak terhingga, tidak bisa kita hitung, berarti itu kontinu. Gitu. Oke, ada. Kalau ini diskrit, berarti kalau kita menghitung nilai ekspektasi X-nya, menggunakan rumus yang mana? Yang sigma, Pak. Sigma. Oke, boleh disebutkan? Sigma XI dikali P dalam kurung X sama dengan XI. Oke, berarti semua I. Untuk semua I, baik, betul. Berarti kita akan menjumlah-jumlahkan perkalian antara apa dengan apa? Antara jumlah munculnya X dengan peluang kemunculannya X. Oke, berarti antara nilai variabelnya yaitu XI atau jumlah kemunculan dalam ini
Tapi kita buat umum saja antara XI dengan peluang X sama dengan XI itu sendiri. Betul kan? Iya, Pak. Oke, coba sekarang diuraikan dulu sebentar ya. Diuraikan dulu rumus ini sesuai dengan nilai-nilai variabel acaknya. Oke, ada berapa nilai XI yang mungkin? Ada 3, Pak. Berarti ada X1, X2, X3, begitu? Iya, Pak. Oke, sekarang X1 digantikan oleh apa? Digantikan oleh 0, Pak. Oke, terus silahkan terus langsung disebutkan. X1 digantikan oleh 0, untuk peluang X sama dengan X1-nya digantikan oleh 1/4, ditambah dengan X2 digantikan oleh 1, dengan peluang dari X sama dengan X2-nya digantikan oleh 2/4 atau setengah, ditambah dengan X3-nya digantikan oleh 2, dan peluang dari X sama dengan X3-nya digantikan oleh 1/4. Oke, jadi akhirnya seperti ini, hitungan ada. Iya, Pak. Oke, jadi berapa hasilnya? 1, Pak. Begini. Iya, Pak. Perhatikan ya. Oke, teman-teman. Untuk mengontrol apakah hitungan kita benar atau tidak, ya baik nanti di discrete maupun di continue. Ketika teman-teman menghitung nilai ekspektasi X, perhatikan nilai kemungkinan dari X. Nilai ekspektasi X ini tidak akan keluar dari rentang kemungkinan nilai itu. Oke, sekarang kemungkinan nilai X-nya berapa ada? 0 sampai berapa? 0 sampai dengan 2, Pak. Oke, berarti kalau saya menghitung, ternyata didapatkan ekspektasi X-nya adalah 2,5. Benar atau salah kira-kira? Salah, Pak. Salah, karena harus ada di antara 0 sampai 2. Entah itu 0, entah itu 1, entah itu 2, atau mungkin juga nanti setengah. Oke, sekarang perhatikan. Yang sederhana nih ya, kita balik dulu ke yang tadi. Berapa ini ekspektasi X-nya ada? 2, Pak. 1, Pak. 1, Pak. Bu, hitung dulu. Berapa ekspektasi X-nya? Langsung aja. Ingat, rumusnya tadi apa? Sigma XI tambah peluang dari X sama dengan XI kan? XI, Pak. Ada berapa nilai kemungkinan XI-nya? Ada 2, Pak. Oke. Tanpa melalui tahapan tadi, berapa hasil ekspektasi XI-nya? Gampang kan? Setengah, Pak. Iya, Pak. Iya, setengah. Jadi 0 kali setengah ditambah 1 kali setengah. Hasilnya setengah. Perhatikan nilai, berarti ekspektasi X itu sebenarnya nilai X ya. Jadi X itu ada yang ditabelkan ada 0, ada 1. Sekarang ekspektasi X-nya jadi ada di antara 0 dan 1. Betul kan? Iya, Pak. Oke, jadi dia ada di tengah-tengah. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang ini 1 ada di mana? Ada di tengah, Pak. Di tengah-tengah juga. Nah, tips yang kedua, selain besaran nilai ekspektasi X tadi, kalau teman-teman berhadapan dengan distribusi peluang seperti ini, yang penyebarannya simetris itu maksudnya antara kiri dan kanan sebarannya sama. Ini kan 1, 2, 1. Kebayangkan? Simetris kan? Betul nggak simetris? Iya, Pak. Nah, kalau simetris berarti ekspektasi X itu akan selalu jatuh di tengah-tengah nilai X-nya. Tadi 0 dan 1 simetris, jatuhnya di mana? Di setengah. Tengah bukan? Iya, Pak. Tapi catatan ya, bahwa distribusinya adalah simetris. Oke, sekarang perhatikan. Ini, yang 6 dulu deh, yang 6. Simetris tidak sebaran peluangnya? Simetris, Pak. Simetris. Nilai X-nya ada berapa kemungkinan tadi? Nilai X-nya ada 7 kemungkinan. Tanpa menghitung terlebih dahulu, berapa ekspektasi X-nya? 3, Pak. 3. Silahkan nanti dibuktikan. Pasti 3 itu. Ini? 1,5, Pak. Iya, 1,5 ya. Nanti teman-teman bisa buktikan. Nah, pertanyaan lebih jauh lagi. Sekarang, kalau ini kan nggak bisa. Nah, ini. Simetris tidak? Simetris, Pak. Nanti ekspektasi X-nya berapa? 7, Pak. 7. Oke, betul. Nanti bisa dibuktikan oleh teman-teman. Saya tanya sekarang. Yang ini, simetris tidak? Yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri, betul. Tidak, Pak. Tidak. Oke, nah catatan. Nilai ekspektasi X-nya tetap akan ada di antara 1 dan 6. Tetapi tidak akan jatuh di 3,5. Karena apa? Karena sebaran peluangnya kan makin besar nilai variabel acaknya, maka dia peluangnya semakin besar kan? 1,
1/3/6, 3/36, dan sudah sampai 11/36. Nah, kemana nanti akan bergesernya? Nah, perhatikan pergeseran dari nilai peluang. Kalau nilai peluangnya semakin lama semakin besar, ketika nilai variabel acak semakin besar, maka dia akan bergeser ke nilai variabel acak yang lebih besar. Tapi tidak akan melebihi 6. Mungkin nanti lebih dari 4, tapi kurang dari 5, atau mungkin sekitar 5, nanti silahkan nanti dihitung. Ya, nah jadi teman-teman itu tipsnya. Jadi untuk variabel acak yang penyebarannya secara simetris, kita sudah dapat menduga terlebih dahulu nilai ekspektasi X-nya itu akan ada jatuh di tengah-tengah. Ya, tapi kalau sebaran peluangnya tidak simetris, itu harus dihitung atau dibuktikan dengan pasti, walaupun kita sudah akan bisa menebak pergerakannya akan kemana. Di ujian, tetap kita pun harus menghitung. Tidak bisa kita dengan langsung ataupun kita melakukan penebakan atau menjawab dengan cara itu. Bukan dengan cara singkat. Jadi saya berikan teman-teman clue untuk cara singkat, hanya untuk memastikan bahwa apakah hitungan kita benar atau tidak. Jadi sekali lagi, 1, nilai ekspektasi X itu tidak akan melenceng atau tidak akan jatuh lebih kecil daripada nilai variabel terkecil, atau tidak akan juga tidak lebih besar dari nilai variabel acak terbesar. Pasti akan ada di antara itu semua. Yang kedua, kalau distribusi peluangnya simetris, maka nilai ekspektasi X itu akan jatuh di tengah-tengah. Oke, itu ekspektasi X.